28 informasi dari Arab Saudi sampai kasta tertinggi Eropa sudah siap untuk soccer mania. Check it out. Kita buka berita hari ini dari tanah Arab Saudi. Al Nassr tampil sangat dominan saat mengajar Al Najma 5-0 di King Abdullah Sport City Stadium. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan lewat penalti di menit ke-7, disusul gol Kingsley Coman di menit ke-30, serta sumbangan Inigo Martinez yang memperlebar jarak. Di babak kedua, Sadio Mane ikut berpesta pada menit ke-55 sebelum Martinez mengunci kemenangan lewat gol keduanya di menit ke-80. Tambahan 3 poin ini resmi membawa Al Nassr ke puncak klasemen dengan 58 angka dari 23 laga, unggul tipis dari Al Ahly dan Al Hilal. Bicara soal dominasi di liga domestik, mentalitas serupa juga ditunjukkan Atalanta yang sukses menundukkan Borussia Dortmund 4-1 pada leg kedua playoff fase gugur Liga Champions di Gewiss Stadium, sekaligus membalikan agregat dari 0-2 menjadi 4-3. Gianluca Scamacca di menit ke-5 dan Davide Zappacosta pada menit ke-45 membuka jalannya sebelum Mario Pasalic di menit ke-57 membawa Ladea unggul agregat, meski Karim Adeyemi sempat menghidupkan harapan Dortmund di menit ke-75. Hasil ini tetap mengantar Atalanta ke babak 16 besar lewat aksi comeback yang memukau. Keberhasilan membalikkan keadaan setelah datang dengan beban kekalahan agregat 0-2 ini membuat Atalanta resmi mengukir sejarah di kompetisi paling bergengsi Eropa tersebut. Data Squawka mencatat mereka jadi tim ke-16 yang lolos setelah tertinggal 2 gol atau lebih di leg pertama, mengulang memori Liverpool saat menyingkirkan Barcelona musim 2018-2019. Opta Paulo juga menyoroti bahwa Atalanta adalah tim Italia ketiga yang mampu melakukannya, sebuah bukti bahwa mentalitas mereka kini sudah setara dengan kualitas permainan di lapangan. Jika Atalanta berpesta karena comeback sejarah, Paris Saint-Germain justru harus puas bermain imbang, namun tetap memastikan tiket babak 16 besar Liga Champions, usai menyudahi perlawanan AS Monaco dengan skor 2-2 dan unggul agregat 5-4. Bermain di Parc des Princes, PSG sempat tertinggal lewat gol Magnus Agliosi di menit ke-45 sebelum bangkit melalui Marquinhos di menit ke-59 dan Kvicha Kvaratskhelia di menit ke-66. Walau akhirnya Jordan TZ menyamakan skor pada menit 91. Hasil ini setidaknya menjaga asa Les Parisiens untuk mempertahankan gelar Eropa mereka musim ini. Nasib berbeda dialami Monaco yang kembali harus mengubur mimpi di kompetisi benua, mempertegas catatan bahwa mereka seolah punya batas yang sulit ditembus di level Eropa. Data Optagen mencatat, dalam 6 partisipasi terakhir, Monaco 2 kali gugur di fase grup, 3 kali kandas di playoff, dan sekali terhenti di 16 besar. Pola yang selalu berulang ini menunjukkan adanya masalah pada konsistensi mental dan kedalaman skuad saat tekanan naik, membuat mereka seringkali kehilangan napas justru saat panggung mulai memasuki fase serius. Ketidakkonsistenan di momen krusial juga dirasakan Juventus yang hampir menciptakan malam epik di Turin, namun akhirnya harus tersingkir secara dramatis. Meski menang 3-2 atas Galatasaray lewat gol Manuel Locatelli di menit ke-35, Federico Gatti di menit ke-70, dan Weston McKennie di menit ke-82, si Nyonya tua tetap kalah agregat 5-7. Di babak tambahan, gol Victor Osimhen di menit ke-5 dan Barış Alper Yilmaz di menit ke-119 memastikan wakil Turki tersebut melaju ke 16 besar, sekaligus memupus perjuangan Juventus yang sempat memaksa laga hingga extra time. Berbeda dengan nasib Juventus yang anti klimaks, Real Madrid justru tampil sangat tenang di Santiago Bernabeu untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas Benfica dan melangkah ke 16 besar dengan agregat 3-1. Sempat dikejutkan gol Rafa Silva pada menit ke-15, Aurelian Tchouameni langsung membalas semenit kemudian sebelum akhirnya Vinicius Junior memastikan kemenangan lewat gol di menit ke-80. Hasil ini semakin memperpanjang catatan konsisten Los Blancos setiap kali memasuki fase gugur Liga Champions. Kemenangan Madrid tersebut lagi-lagi menjadi panggung pembuktian bagi Vinicius Junior yang kembali menjawab kritik lewat gol dan tarian ikoniknya di sudut lapangan setelah membobol gawang Benfica pekan lalu. Data Liga Champions kini mencatat ia telah terlibat dalam 62 gol dengan rincian 32 gol dan 30 assist hanya dalam 78 laga, serta sudah mengoleksi 2 trofi. Statistik mentereng ini membuktikan bahwa Vinicius bukan sekedar pelari cepat, melainkan pembeda di momen besar yang standarnya tak perlu lagi diragukan.
Jika Vinicius terus bersinar di panggung Eropa, nasib sebaliknya justru menghantui Jose Mourinho yang seolah kehilangan sentuhan magisnya dalam beberapa tahun terakhir. Data Opta mengungkap fakta pahit bahwa Mourinho kini kalah dalam 10 laga fase gugur terakhir tanpa satupun kemenangan. Dengan senyum terakhirnya di babak knockout terjadi 1 dekade lalu bersama Chelsea. Statistik ini menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan pragmatisnya mulai terbaca dan sang pelatih perlu segera berevolusi agar reputasi besarnya tidak tertinggal zaman. Bicara soal reputasi dan agenda besar, rencana uji coba Portugal kontra Meksiko pada 28 Maret di Estadio Azteca kini justru diselimuti ketidakpastian akibat masalah keamanan. Dalam pernyataan resmi FPF, Federasi Portugal mengaku sedang memantau kondisi dan menunggu arahan pemerintah sebelum memberangkatkan tim jelang Piala Dunia 2026. Meski secara sportif, laga ini sangat penting bagi persiapan skuad. Keselamatan pemain tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan oleh kedua federasi. Fokus pada persiapan tim nasional juga terlihat dari kebijakan Carlo Ancelotti yang memilih bersikap hati-hati, terutama terkait kondisi fisik Neymar jelang uji coba Brasil melawan Prancis dan Kroasia. Laporan ESPN menyebutkan Ancelotti tidak akan memanggil Neymar untuk agenda Maret demi memastikan sang bintang benar-benar bugar setelah Santos tersingkir dari Paulista. Keputusan logis ini diambil karena di turnamen besar sekelas Piala Dunia, nama besar saja tidak akan cukup tanpa dukungan kondisi fisik yang prima. Selain Neymar, tekanan besar juga sedang dirasakan Philippe Coutinho yang secara mengejutkan memilih mengakhiri kontraknya lebih awal di Vasco akibat kelelahan mental. Lewat media sosial, ex-bintang Liverpool dan Barcelona ini mengaku energinya terkuras oleh ekspektasi tinggi meski mencatatkan 17 gol dari 81 laga. Mengutip laporan ESPN, di usianya yang menginjak 33 tahun, Coutinho kini berada di persimpangan jalan antara melanjutkan karir di LA Galaxy atau memilih gantung sepatu lebih cepat. Jika Bayern memilih mempertahankan Neuer, mereka justru harus bersiap kehilangan Leon Goretzka yang statusnya kini menjadi incaran panas banyak klub top Eropa karena kontraknya tidak diperpanjang. Christian Falk menyebut Inter Milan menjadi yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang berusia 31 tahun itu secara gratis akhir musim nanti. Meski harus bersaing dengan Arsenal, Tottenham, dan Leverkusen, Inter tampaknya sangat serius mengejar tenaga box-to-box Goretzka demi memperkuat fondasi lini tengah mereka. Geliat transfer di tanah Italia juga melibatkan nama Wesley Franca yang harganya melonjak drastis setelah dipoles oleh Gianpiero Gasperini menjadi wingback yang sangat fleksibel. Performa konsistennya yang dilirik Manchester City membuat Roma kini mematok harga minimal 50 juta euro bagi pemain yang awalnya hanya dibeli seharga 25 juta euro dari Flamengo tersebut. Menurut Corriere della Sera, harga tinggi ini adalah respon logis di pasar transfer saat ini untuk bek serba bisa yang memiliki disiplin taktis luar biasa. Namun di tengah naiknya nilai pasar pemain, stabilitas kursi pelatih di Italia justru memanas, terutama bagi Massimiliano Allegri yang dikabarkan mulai menimbang untuk meninggalkan AC Milan. Laporan Sport Italia menyebutkan Allegri merasa kecewa dengan kebijakan transfer klub setelah jarak dengan Inter Milan melebar menjadi 10 poin akibat hasil buruk kontra Parma dan Como. Meski terikat kontrak hingga 2027, ketidakseimbangan antara visi pemain dan manajemen bisa saja mengakhiri kerjasama ini lebih cepat dari rencana semula. Ketidakpastian di internal Milan kontras dengan upaya Barcelona yang terus berburu bek kidal alami demi memenuhi kebutuhan taktik Hansi Flick dalam membangun serangan dari bawah. Nama Alessandro Bastoni muncul sebagai target impian. Namun, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter Milan mematoknya sebagai pilar masa depan dan siap menyodorkan kontrak baru. Dengan label harga yang tinggi, minat Barca tampaknya masih sebatas kagum dari jauh, kecuali mereka berani melakukan investasi besar untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Kesulitan klub lain membajak pilar Inter tidak lepas dari rencana jangka panjang klub yang juga berniat mengunci sang pelatih Christian Cifu lewat kontrak baru hingga 2028. Insider Nicolas Kira mengungkapkan bahwa kenaikan gaji dan opsi perpanjangan sedang disiapkan setelah Cifu berhasil membawa Inter memimpin Serie A dan melaju jauh di Coppa Italia. Langkah ini diambil manajemen untuk menjaga stabilitas tim yang sudah mulai menunjukkan kematangan sebagai calon dinasti baru di Italia.
Sementara Inter mencoba menjaga stabilitas, Atletico Madrid justru terancam kehilangan Antoine Griezmann yang perannya mulai menyusut di bawah asuhan Diego Simeone. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Orlando City SC yang menurut Fabrizio Romano telah mengirimkan proposal kontrak 3 tahun bernilai besar untuk memboyongnya ke MLS. Meskipun menit mainnya berkurang, ketajaman Griezmann di Copa del Rey dengan koleksi 5 gol tetap membuktikan bahwa sang penyerang masih memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Panggung bagi para pemain senior mulai berganti ke tangan talenta muda, sebagaimana yang ditunjukkan Lamine Yamal yang kini resmi menjadi pusat pembangunan masa depan Barcelona. Di usianya yang baru 18 tahun, Yamal sukses menutup musim dengan 18 gol dan 25 assist yang mengantaranya meraih Aldo Rovira Awards serta posisi kedua di Ballon d'Or 2025 di bawah Ousmane Dembele. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahwa beban nomor punggung 10 yang ia kenakan kini sudah terbayar lunas lewat prestasi nyata di lapangan. Kesuksesan talenta muda Barcelona tampaknya akan segera mendapat dukungan dari Marcus Rashford yang kini dilaporkan semakin dekat untuk dipermanenkan di Camp Nou. Fabrizio Romano menyebutkan kesepakatan personal sudah hampir tercapai setelah Rashford tampil impresif dengan sumbangan 10 gol dan 13 assist selama masa pinjaman. Kini semua tergantung pada negosiasi angka 30 juta euro yang diminta United. Namun, sinyal kuat menunjukkan bahwa Rashford telah menemukan ritme permainannya kembali bersama Blaugrana. Di balik layar kesuksesan transfer dan prestasi pemain, stabilitas politik Barcelona juga semakin menguat berkat dukungan penuh dari internal ruang ganti terhadap kepemimpinan Joan Laporta. Jurnalis Victor Navarro mengungkap melalui media sosial X bahwa mayoritas absolut pemain tim utama telah menandatangani surat dukungan untuk sang presiden di tengah persaingan pemilu. Dukungan dari para pemain ini menjadi modal berharga bagi Laporta untuk menghadapi tantangan dari kandidat lain seperti Victor Font dan Xavi Villajoana. Berbanding terbalik dengan ketenangan di internal Barcelona, tensi panas di Premier League justru berujung sanksi finansial berat bagi Chelsea dan West Ham United akibat kericuan di Stamford Bridge akhir Januari lalu. Federasi Inggris FA resmi menjatuhkan denda sebesar 325.000 pound sterling untuk Chelsea dan 300.000 pound sterling bagi West Ham setelah pemain kedua tim terlibat aksi saling dorong yang tak terkontrol. Sanksi ini menjadi peringatan keras terutama bagi The Blues yang tengah berjuang mengamankan zona Liga Champions agar lebih mampu mengendalikan emosi di momen krusial. Tantangan emosional dan spekulasi masa depan juga sempat menghampiri Kapten Arsenal Martin Odegaard yang belakangan santer dikabarkan ingin hengkang karena kondisi fisik yang belum stabil. Namun, laporan dari Football London menegaskan bahwa Odegaard memilih setia dan bertekad merebut kembali tempat intinya di skuad asuhan Mikel Arteta. Kehadirannya tetap krusial bagi kreativitas lini tengah Arsenal, terbukti dengan assist penting yang ia berikan saat masuk sebagai pemain pengganti di Liga kontra Tottenham baru-baru ini. Saat Arsenal berusaha menjaga pilar mereka, Manchester United justru mulai bergerak merapikan struktur skuad dengan melepas Altay Bayindir ke Besiktas seharga 5 juta euro. Laporan dari Fanatik menyebutkan kesepakatan ini diambil setelah posisi Bayindir sebagai kiper pelapis tergeser oleh kehadiran Sean Lamens sejak Oktober lalu. Keputusan menjual Bayindir dengan sisa kontrak kurang dari 18 bulan dianggap sebagai langkah rasional untuk menghindari penurunan nilai aset pemain yang sudah jarang mendapatkan menit bermain. Langkah rasional di sektor kiper sayap sayangnya belum diikuti oleh kejelasan masa depan Kobbie Mainoo yang proses negosiasi kontrak barunya dilaporkan masih jalan di tempat. Menurut Samuel Lughurst di The Suns, meski kini menjadi sosok penting di bawah asuhan Michael Carrick, belum ada pembicaraan kontrak baru sejak Mainoo menolak tawaran pertama setahun lalu. Menunda pembicaraan kontrak untuk pemain muda sepotensial Mainoo yang terikat hingga 2027 dinilai cukup beresiko bagi proyek jangka panjang Setan Merah di masa depan. Meski ada catatan di sektor kontrak pemain, secara manajerial Manchester United justru menunjukkan progres signifikan di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe melalui laporan keuangan terbaru mereka. Setelah sempat merugi 3,9 juta pound sterling, efisiensi yang dijalankan Ratcliffe berhasil membawa laba operasional melonjak hingga 32,6 juta pound sterling pada kuartal kedua fiskal 2026. Fondasi keuangan yang kini jauh lebih sehat diharapkan mampu menjadi modal utama bagi United untuk segera mengembalikan performa terbaik mereka di atas lapangan hijau.
Jika United mulai bernapas lega soal keuangan, rival sekota mereka Manchester City justru masih berada dalam ketidakpastian besar akibat bayang-bayang 115 dakwaan pelanggaran FFP. Laporan berbagai media Inggris menyebutkan bahwa meski sidang telah rampung sejak akhir 2024, vonis yang berpotensi memicu pengurangan 60 poin tersebut belum juga dijatuhkan. Di tengah situasi yang menggantung ini, skuad Pep Guardiola tetap dipaksa fokus mengejar gelas domestik dan Eropa sambil menunggu keputusan yang bisa mengubah total peta persaingan sepak bola Inggris. Itulah rangkuman berita bola terlengkap hari ini. Jangan lupa cek video kita yang lainnya juga ya. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.